Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firly Nuraini dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Di sini saya akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 8 mengenai teologi progresif Muhammad Abduh guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu kalam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai biografi intelektual Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh atau Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah dilahirkan di Mahalat Nasr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ia berasal dari keturunan yang tidak tergolong kaya, bukan pula keturunan seorang bangsawan. Walaupun begitu, ayahnya dikenal sebagai orang yang terhormat, yang suka memberi pertolongan atau bantuan kepada orang lain. Kondisi sosial dan politik Mesir pada masa kelahiran Abduh juga penuh tekanan, turut membentuk kepekaannya terhadap persoalan keadilan dan kemanusiaan dalam ajaran Islam. Mula-mula Muhammad Abduh dikirim ayahnya ke Masjid Al-Ahmadi, Tanta. Tempat ini menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Akan tetapi, sistem pengajaran di sana sangat menjengkelkannya. Hingga setelah 2 tahun, ia memutuskan untuk kembali ke desanya dan memilih untuk bertani, seperti saudara serta kerabat-kerabatnya. Saat kembali ke desa, ia dinikahkan. Saat itu ia masih berumur 16 tahun. Awalnya ia bersikeras untuk tidak melanjutkan pendidikannya, tetapi akhirnya kembali belajar atas dorongan pamannya, yakni Syekh Darwish, yang banyak mempengaruhi kehidupan Muhammad Abduh sebelum bertemu Jamaluddin Al-Afghani. Setelah merampungkan studinya di bawah bimbingan pamannya, Abduh melanjutkan studi di Al-Azhar pada bulan Februari tahun 1866 Masehi. Kemudian pada tahun 1871, Jamaluddin Al-Afghani tiba di Mesir. Setelah menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1877 Masehi dengan gelar alim, Muhammad Abduh mulai mengajar di Al-Azhar, kemudian di Dar Al-U'lu dan di rumahnya. Pada saat Al-Afghani diusir dari Mesir karena dituduh mengadakan gerakan penentangan terhadap Qede Taufik, Abduh juga dipandang ikut campur di dalam persoalan tersebut. Oleh karena itu, ia kemudian dibuang ke luar kota, yakni ke Kairo. Pada tahun 1880, ia diperbolehkan kembali ke ibu kota, kemudian ia diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintahan, yakni bernama Al-Waqai Al-Misyriyah. Pada waktu bersamaan pula, kesadaran nasional Mesir mulai tampak. Di bawah pimpinan Muhammad Abduh, surat kabar resmi itu memuat artikel-artikel tentang urgensi nasional Mesir, di samping berita-berita resmi lainnya. Setelah revolusi Urabi pada tahun 1882 Masehi yang berakhir dengan kegagalan, Muhammad Abduh ketika itu masih memimpin surat kabar Al-Waqai, dituduh terlibat dalam revolusi besar tersebut, sehingga pemerintah Mesir memutuskan untuk mengasingkannya selama 3 tahun dengan memberi hak kepadanya untuk memilih tempat pengasingannya. Di Suriah, ia menetap selama 1 tahun. Kemudian ia menyusul gurunya, yakni Al-Afghani, yang ketika itu berada di Paris. Di sana mereka menerbitkan surat kabar
Al-Urwah Al-Wuthqa yang bertujuan untuk mendirikan Pan-Islam serta menentang penjajahan Barat, khususnya Inggris. Tahun 1885 Masehi, Muhammad Abduh kemudian diutus oleh surat kabar tersebut untuk ke Inggris untuk menemani tokoh-tokoh negara itu yang bersimpati kepada rakyat Mesir. Pada tahun 1899, Abduh diangkat menjadi mufti Mesir. Kedudukan tinggi itu dipegangnya sampai ia meninggal dunia pada tahun 1905 Masehi. Secara intelektual, Muhammad Abduh dikenal sebagai pemikir yang rasional, reformasis, dan modernis. Ia berusaha memadukan antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan modern, serta menolak adanya pandangan fatalistik. Pemikirannya menjadi dasar bagi gerakan pembaharuan Islam selanjutnya di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Selanjutnya yakni mengenai konsep ajaran Muhammad Abduh. Pemikiran dan ajaran Muhammad Abduh berpusat pada upaya membangkitkan kembali rasionalitas Islam yang menurutnya telah hilang akibat dominasi, taklid, dan konservatisme. Ajarannya meliputi berbagai bidang, terutama ada bidang teologi, pendidikan, sosial, dan hukum Islam. Seluruh konsep tersebut berpijak pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang selaras dengan akal dan kemajuan zaman. Muhammad Abduh berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh jauhnya umat dari semangat berpikir kritis dan kebebasan beristihad sebagaimana diajarkan pada masa klasik. Tempat pengabdian manusia sesuai dengan ajaran Islam menurut Muhammad Abduh terbagi ke dalam dua kategori, yakni ibadah dan yang kedua muamalat. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis mengenai ibadah bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan atau muamalat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang umum dan tidak terperinci. Untuk menyesuaikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum sesuai dengan perkembangan zaman, diperlukan interpretasi baru. Pintu ijtihad harus dibuka. Ijtihad dalam hal ini bukan hanya boleh dilakukan, bahkan penting dan perlu untuk dilakukan. Namun, demikian tidak berarti semua orang boleh melakukan ijtihad, melainkan hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan ijtihad. Lapangan ijtihad sesungguhnya hanyalah soal-soal muamalat. Taklid kepada ulama tidak perlu dipertahankan. Program pembaharuan pendidikan yang diajukannya adalah memahami dan menggunakan ajaran Islam dengan baik dan benar sebagai salah satu fondasi utama untuk mewujudkan kebangkitan masyarakat. Dia mengkritik sekolah-sekolah modern yang didirikan oleh misionaris asing, juga mengkritik sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Menurutnya, di sekolah-sekolah misionaris yang didirikan bangsa asing, yakni Al-Madrasah Al-Ajnabiyah, siswa dipaksa untuk mempelajari Kristen. Sementara itu, di sekolah-sekolah pemerintahan, siswa tidak diajar agama sama sekali. Sementara sekolah-sekolah pemerintah tampil dengan kurikulum barat sepenuhnya, tanpa memasukkan agama ke dalam kurikulumnya. Pada sisi lain, sekolah-sekolah agama tidak memberikan kurikulum modern. Sama sekali, pendidikan agama di kala itu tidak mementingkan perkembangan intelektual sama sekali. Padahal, Islam mengajarkan untuk mengembangkan aspek jiwa tersebut sejajar dengan aspek jiwa yang lain.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kontekstualisasi Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh masih sangat relevan dengan keadaan umat Islam saat ini. Ia menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang menggunakan akal dan selalu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tanpa meninggalkan ajaran dasarnya. Muhammad Abduh ingin menghapuskan pandangan sempit yang menganggap Islam sebagai agama yang kaku, lalu menggantinya dengan pemikiran yang lebih maju, yang menekankan pentingnya akal, kebebasan, dan kemajuan masyarakat. Abduh mengkritik keras teologi fatalistik yang membuat umat Islam terbelakang dan tidak kreatif. Ia menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan tanggung jawab moral untuk memperbaiki kehidupannya. Teologi seperti ini disebut dengan teologi rasional atau teologi progresif. Pemikiran Muhammad Abduh juga berpengaruh besar terhadap adanya pembaharuan Islam yang ada di Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Harun Nasution dan Nurcholish Madjid banyak terinspirasi oleh gagasannya tentang rasionalitas dan kebebasan berpikir. Hal ini menunjukkan bahwa semangat reformasi Muhammad Abduh tidak hanya berhenti di Mesir, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan intelektual Islam di dunia, termasuk juga di Indonesia.